Oke, sudah saatnya gue kembali dengan video baru. Dan untuk kali ini gue masih akan pakai nama Berto Grimlock. Dan juga seperti yang udah gue sebut di video gue kemarin yang gue berkabar itu, mungkin kalau ini kembali beroperasi penuh, gue akan ganti namanya jadi nama ini gue yang baru sih, nama internet gue yang baru. Tapi untuk sementara ya video ini masih akan pakai nama Berto Grimlock. Ya, daripada kelamaan, gue akan langsung saja. Kali ini di video pertama gue akan mulai dengan membahas pencahayaannya kurang bagus. Nah, oke, jadi untuk video comeback gue untuk sekarang ini adalah gue akan membahas barang lama ini, yaitu Bima X Bricks dari Emco, yaitu Helio Stormjet. Ini barang lama, gue temuin di suatu tempat yang tidak terduga juga, ada di situ bahkan dengan harga yang bisa dibilang diskon sih, jujur aja diskon. Gue lupa harga aslinya berapa, tapi kalau kalian mau tahu, ini harganya sekarang jadi segini. Kalian bisa lihat kan, itu jadi 23.000. Ini tuh aslinya kayak 28.000 deh. Cuman diskon sedikit sih, tapi kayak oke. Ternyata bisa diskon juga. Bukan gimana ya? Harusnya sih bisa lebih murah sih, karena ini udah barang lama banget. Kalian tahu lah line up-nya ada kalau kalian pernah lihat ini di toko mainan, kalian tahu line up-nya ada Stormjet, Earthwheeler, Electro Racer, Walker, Iron Mustang, dan Cranian Racer. Di tempat gue menemukan diskonan ini semua masih ada sih. Semua line up ini masih ada sih. Dan ya ini tampilan boxnya sih ya, harga, gambar utama, logo produk lagi. Ya tadi di belakang line up, dan seperti yang kalian ingat di sini masih ada cahayanya. Yang pasti masih ada dari RCTI, Ishimori, Emco, bla 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 bla, itulah. Jadi untuk sekarang kita coba langsung aja kita akan rakit ini. Ini tuh barangnya tadi udah gue sempet cek sih, udah gue buka sedikit cuman buat pingin tahu dalamnya kayak apa, dan dalamannya tuh ternyata kayak gini doang sih. Bener-bener tidak banyak, yaitu satu kantong plastik ini dengan barang yang komponen yang tidak banyak. Dan juga kertas manual yang ternyata kecil juga sih. Kalau kalian pernah beli Lego yang emang setnya kecil gitu, kayak polybag yang cuman kantong plastik gitu, bukan pakai kotak kayak gini, kalian akan mendapatkan manual yang kurang lebihnya ukurannya segini juga sih. Dan ini produknya, barangnya cuman sedikit doang, kecil. Oke. Secara ajaib udah ada gunting di atas situ. Ya, ini emang meja kerja gue. Untuk sekarang sih kalian abaikan dulu keberantakan meja ini. Ada kipas laptop, ada Pikachu, ada barang yang di situ, ada speaker segala macam, dan bahkan ada model kit ini. Itu biarin semua dulu, karena kita akan fokus merakit ini. Oke, gue tidak akan ngitung pasti komponennya berapa, asalkan itu lengkap, ya udah lengkap lah. Oke, ini manualnya, kalian bisa lihat. Stepnya kalau dilihat-lihat sih langsung banyak ya, kita udah langsung dikasih lihat komponen apa aja yang diperlukan, masangnya langsung kayak gini. Terus ya gitulah, benar-benar komponen yang singkat. Nah, secara mengejutkan, meskipun kalian lihat di sini dia terdiri dari 9 komponen ya, 9 unit komponen, tapi ternyata udah langsung jadi nih. Kita bisa lihat langsung, kita coba review dari minifigurnya dulu deh, minifigurnya si Bima Storm ini. Jadi untuk plastiknya sih sebenarnya gimana ya, mau dibilang murah, ya murah sih, kayak bukan plastik mahal gitu juga. Kalau kalian tahu kalau kalian tahu Lego yang original, kalian ngerti lah bedanya gimana. Masalahnya itu nggak deket dari gue lagi. Ini dia. Ini buat pembandingnya,
Ini Lego TARDIS original Lego, bukan KW ya. Kalian bisa lihat di sini. Ini pernah gue review di video gue yang lama, debuan. Linknya ada di bawah, nanti akan gue kasih. Ini Lego ori tuh, kalau kalian pernah megang Lego ori, kalian tahu rasanya gimana. Sedangkan karena ini ini Emco sih ya. Ya mungkin yang bisa gue bilang sih dari minifigure ini tuh rasanya agak murah gitu. Kayak ini ya tangannya seret. Tapi pergelangan tangan kirinya agak kendor aja gitu. Terus ini printannya kayak gini sih. Tampograf atau kualitas print figurnya kayak gini nih. Lampu gue nggak maksimal sehingga dia kesannya agak kuning. Tapi sebenarnya kalau di gue ini yang silver ini masih benar-benar kerasa silver sih. Coba ya, ini gue atur dulu lampunya. Ya kurang lebih kayak gitu. Terus ya lengan kirinya hitam, kaki sama lengan kanannya biru, bodinya hitam, dan kita di sini juga lihat masih ada copyrightnya RCTI 2014, karena emang ini udah lama banget barangnya dan muncul lagi tiba-tiba. Di tempat gue nemuin diskon itu sih, ini kepalanya keras BTW. Sebelumnya ini artikulasi sama kayak Lego standar ya, kayak gini-gini aja sih standar artikulasinya. Dan gue sih di tempat gue nemu diskon ini ya, meskipun kalian bisa lihat line up-nya di belakang sini, tapi menurut gue sih semua kepalanya cetakannya sama. Yang beda tuh cuman warna printnya, warnanya doang, paint jobnya doang. Dan untuk barang yang sebenarnya nggak mahal-mahal amat ya, ternyata gue kaget kualitas catnya oke sih, nggak terlalu ada yang kelihatan bleber apa gimana. Oh, ini kakinya mungkin agak goyang sedikit sih. Kaki yang kanan ini kelihatan lebih agak loose, tapi bukan yang loose ini banget, cuman ya kayak klek-klek-kleknya ini terlalu gampang aja. Oke, ya ini juga bukan yang seseret, lengan kirinya nggak seseret yang lengan kanan sih. Oke, sebelum kita lanjut ngerakit ini ya, sebenarnya yang dari pertama barang ini nongol 6 tahun yang lalu, yang jadi komplain gue adalah karena seri mainan ini ngejar murah doang, yang jadi kendala itu adalah semuanya sama. Ya maksudnya yang kayak tadi gue tunjukin di belakang sini, semuanya sama. Mereka semua base figurnya sama. Yang beda tuh cuma warna doang. Bener, oke, ternyata kita nemuin cacat lagi sedikit. Kalau kalian lihat ini, kakinya tuh nggak bisa terlalu lurus gitu. Dia ada kecenderungan untuk gerak ke depan ini karena emang ada kayak cetakan lobang kaki atau tonjolan kakinya tuh kurang halus kali ya. Ya gitulah. Nah, tapi yang jadi kendala adalah karena memang ini sebenarnya ngejar murah, mereka semua cetakannya sama. Mereka benar-benar Bima X ini cuman kepalanya udah satu ini doang. Padahal kan kalau kita lihat ya ininya beda-beda ya. Ya helm armor gitu beda-beda. Emang karena ini ngejar murah sih, sayangnya emang jadi semua cetakannya sama gitu loh. Jadi kita tidak bisa ngelihat ada detail armor yang beda di sini, bahkan tidak ada detail printan Bima Changer di sini. Jadi emang intinya detailnya banyak yang kurang karena ngejar murahnya. Itu juga yang gue lihat kayak ini jadi ya maaf ya, terdengar murahan. Harusnya sih kalau mereka lebih niat, mereka tuh bisa bikin armor pundak jadi kayak kepalanya dicabut dulu, terus juga dipasangin armor pundak yang kalau kalian tahu komponen di Lego Ninjago gitu atau Lego yang lain yang emang punya armor pundak, yang ada di bayangan gue minimal kayak gitu sih. Tapi emang ya mungkin karena nambah komponen, nambah biaya produksi dan harga jual, jadi mereka tidak bikin. Ya entahlah, emang ini target mainannya untuk anak kecil kan, jadi emang membiarkan anak kecil untuk berimajinasi gitu. Tapi itu sih emang agak sayang aja ya. Oh ini jadi kalau kita lihat dia berdiri juga agak susah sih, karena emang kaki ininya tuh yang kayak tadi gue bilang nggak imbang, sehingga dia langsung jatuh aja gitu. Ya itu mungkin akan terselesaikan kalau dia posisinya duduk aja sih di kendaraan. Oke, jadi untuk langkah pertama kita akan butuh ini.
kita akan butuh 2 yang stud yang merah bening ini, terus apa namanya, yang biru ini 1, yang kuning ini 2, yang biru ini 1. Oke, jadi kita akan perlu pasang. Oke, oh ya, ini gue penasaran sih, MCO tuh sebenarnya kualitas ini gimana? Ini agak keras sih. Kalau Lego tuh nggak seseret ini seingat gue. Ya kalau kalian bisa lihat di sini sih. Coba ya gue detilin dulu. Mungkin ini kurang jelas ya, tapi maksudnya tadi pas gue masang ini pun dia sempat ada langsung apa ya, stress mark gitu yang warna putih-putih gitu. Karena emang apa ya, ini emang sih seret ya, kualitas pemasangannya apa, dia masangnya tuh seret gitu. Nah ini dia. Apa ya, kalau kita lihat, nah gue ada tusuk gigi gak ya? Nah ini dia, ada tusuk gigi. Secara ajaib gue punya tusuk gigi. Kalau kalian lihat yang di sini nih, yang gue tunjuk pakai ini dia mulai ada stress mark di sini karena si kuning ini tuh antara di yang kuning ini tonjolannya terlalu besar atau lubangnya si ini untuk masuk ke sini tuh terlalu sempit gitu. Jadi makanya ini udah langsung ada stress mark. Di sini juga ada stress mark nih yang gue tunjuk pakai tusuk gigi, kayak gitulah. Oke, ini sudah, berarti sekarang cara nempelnya si biru ini di sini. Oke. Ini terus dia kepasangnya di mana? That's weird. Oke, dia ternyata masangnya di sini. Oke. Ini gue sempat agak bingung sih, soalnya dia nggak terlalu nunjukin si biru ini tuh harus turun kemana. Sebenarnya kalau panahnya dijelasin dia turun ke sini kayak gini, ini bakal lebih bagus aja sih. Oh ya, dan kalau kalian lihat juga kalau di komponen MCO tuh dia nggak ada logo MCO-nya, nggak dicetak kayak Lego. Kalau Lego kan emang benar-benar harus tercetak ya, logo Legonya di tiap stud atau bulatan-bulatan tonjolan-tonjolannya harus ada, tapi ini nggak ada. Oke, ini kita bisa singkirkan dulu sebentar. Kita akan butuh sekarang yang sayap ini kita butuh yang silinder juga, dia ternyata kegeser 2, terus yang stud hitam 2, dan side box atau kotak yang ada stud samping ini juga 2. Oke. Cara ngerakitnya adalah wait. Oke. Ini berarti ini yang hitam itu di sini. Oke. Ini keras ya. Gue inget di tempat gue nemu ini dekat rumah gue sih. Dia tuh jual yang curah gitu, ngerti yang kalau Lego curah yang biasa buat mainan itu kan, atau yang kayak di Lego Store. Ini ada juga yang versi MCO-nya, dan itu bener-bener seret banget masangnya. Gue pernah nyoba iseng aja gitu, nyoba di tokonya, gue masangnya seretnya minta ampun. Nggak semua sih, cuman kayak wow, oke, ini seret banget ya, nempel ya. Agak aneh aja gitu. Jadi kalau kayak tadi gue sebut di komponen yang kuning tadi itu, kalau kalau dia secara kebetulan seret kayak gini nih. Kalau secara kebetulan dia seret masangnya, pas dicabut bisa-bisa retak dia. Lama-lama retak gitu. Harusnya kayak ngerakit Hongli sih. Sedikit, tapi nggak separah itu sih, nggak separah ngerakit Hongli sih. Tahu Hongli kan, model kit Gundam Hongli yang KW itu. Holy heck. Gila, itu barang zaman gua kuliah asli. Oke. Emang kayak gini ya. Oke, sekarang kita cek halaman belakangnya. Sekarang kita akan butuh yang biru ini 1. Ini yang sayap birunya masing-masing 1. Hitamnya 1. Berarti sekarang hitam itu biru itu di sini. Ya, biru yang itu di sini. Terus si hitamnya di sini. Si ekor itu di sini.
Oke. Oke, ini kita udah jadi kayak gini sekarang sejauh ini. Oke, menjelang komponen-komponen terakhir ya. Sekarang kita akan butuh ini satu, ini satu, ini satu, ini satu. Ini dua ring, ini dua, ini satu. Ini terpisahkan sendiri. Oke, oh enggak, ini dua ternyata. Oke, ini dua juga ternyata. Oke, sekarang cara ngerakitnya adalah kita akan perlu yang ini dulu deh. Ini dulu lebih gampang. Karena biasanya yang akan jadi kendala tuh adalah masang ini. Jadi ini adalah stang dan penjepitnya, pincer ya, penjepit. Jadi caranya adalah dia ketemu di sini. Oh, gampang ternyata. Kalau Lego tuh kadang-kadang agak seret, sehingga gue agak takut masangnya. Tapi mungkin nggak juga ya. Gue udah lama nggak ngerakit Lego yang beneran Lego original gitu. Gue udah lama nggak beli. Karena ya seperti yang gue sebut di video gue kemarin, gue saat ini lagi nganggur. Hebat ya, gue umur gue segini dan gue lagi nganggur. Wow. Oke. Kalau kalian lihat di sini apa? Kalau kalian bisa perhatiin ya, di sini tuh kalau kalian lihat di sini yang antara yang part komponen yang hitam sama biru ini dia ada sedikit gap gitu, kayak dia kurang halus gitu nempelnya. Gue nggak tahu ini salah di mananya, tapi kayak ya udahlah, ini juga bukan barang mahal dan juga bulan diskon belinya. Oke, jadi sekarang kita tempel yang ini dulu stangnya. Ini stang di sini, terus si biru ini ngadep ke arah sini. Si biru 2 ini adalah kepasangnya di sini. Oke. Oh, itu ngomong-ngomong gue akan ada pembandingnya di bawah. Lego minifigurnya di bawah. Semoga bisa gue ambil dengan gampang karena udah lumayan udah gue tata-tata ulang biar bersih. Oke, jadi untuk si Bima Storm duduk di sini adalah kita putar tangannya. Kita posisikan duduk. Oke, this is the time of truth. Oke. Oke, bisa kepasang dengan baik ya. Jadi semua komponen kepake, tidak ada sisa. Bener-bener cuman gini doang, tidak lebih. 28.000 sih aslinya. Gue inget banget ini harusnya sih 28.000. Dan hanya sebesar ini. Coba kita fokusin. Ya, oke. Sayap, ya. Oke. Ini menurut gue tuh kualitasnya gimana ya? Plastiknya sih yang pasti memang merasa beda banget sama Lego. Ini benar-benar kerasa kayak bukan plastik ember ya. Ini cuman buat pembanding, ini nggak terlalu terasa kayak plastik gayung, plastik ember gitu lah. Ini sedikit di atas itu, tapi bukan yang benar-benar terbaik. Kalau yang terbaik itu benar-benar masih yang Lego tadi, yang Lego TARDIS tadi. Yang jadi kendala adalah komponen perakitannya sih. Ini dia tidak semua mengikat. Ini karena si sayap ini cuman ada satu ya, cuman ada satu lubang penahan stud itu, jadi dia resiko copotnya tuh gampang banget. Apalagi kalau mainan brick gini, kalau makin sering dimainin tuh justru akan semakin kendor gitu, karena plastiknya tuh pelan-pelan retak secara halus gitu. Itu mungkin kalian nggak akan nyadar sih, tapi itu selama kalian nggak bongkar-bongkar sih nggak masalah. Cuman masalahnya dia tendensinya adalah ya itu kalau kita tekan paksa, oke, itu gampang copot rata. Kalau kita tekan paksa emang sih saya gampang copot, cuman gue kaget tadi ini agak gampang copot. Oke, kita pasang lagi. Terus apa lagi? Ini yang kelihatan dari pertama juga adalah ini sih. Ini tuh nggak terlalu ada pengikatnya gitu, nggak ada penahannya. Kalau misalkan dia ada penahan lagi yang nyambung ke biru yang sini tuh kayak lebih kayak letter L gitu, kayak huruf L yang benar-benar nyantol, itu mungkin lebih aman. Gitu sih, ini emang secara perakitan sisanya sih oke sih, cuman yang nggak oke tuh sayap sama jet atau booster yang di belakang sini gitu.
Ya sama ini juga sih senjatanya. Ini kayaknya mungkin bisa jadi bom kali ya. Mungkin kayak gitu kali ya. Oke, yang sebelah malah lebih seret. Kita tuker aja apa. Ya atau mungkin yang biru ini bisa jadi roket sih, karena kelihatannya udah kelihatan roket banget. Dan apa lagi yang bisa gue bilang ya? Emang sederhana sih, benar-benar cuman mainan murah yang orang tua di tahun itu harusnya bisa beli. Apa ya? Cuman gini doang ya, benar-benar cuman kita bisa megang di sini atau mungkin di sini atau di sini. Tapi enakan gini sih, atau ya gini juga bisa. Ya cuman gini doang sih, bener-bener apa ya, nggak ada sesuatu yang lebih. Ini pun sebenarnya nggak ada di filmnya kan, tapi emang dia ada karena ya buat jualan mainan bricks yang murah gitu. Karena jujur aja Lego tuh kan mahal ya. Kebanyakan orang akan beli Lego di toko mainan ternama tuh pas diskon doang. Selebihnya mereka nggak akan beli sama sekali gitu. Mereka benar-benar tahan-tahanan untuk beli gitu. Kuat-kuatan siapa yang bisa nunggu sampai diskon, sama ya itu nih, siapa yang bisa nunggu sampai diskon aja gitu. Tapi emang ini emang murah karena targetnya kan ya gimana ya, menengah sih. Kalau menengah ke atas iya, menengah ke bawah juga iya. Dan ininya emang ini ditargetkan untuk pasar yang emang secara keuangan bukan yang ini sih, bukan yang kelas atas banget gitu ya. Emang ini untuk segera dibeli dengan mudah. Ini gue juga lupa sih adanya di mana. Toy City iya ada dulu di Toy City Pondok Indah. Gue sering lihat waktu gue masih kerja kemarin tuh, kayak atau waktu kuliah ya. Intinya gue pengen tapi gampang lah, ntar lah atau sama hilangnya mungkin di 2018 awal atau 2017 akhir gitu. Gue sempat ingat ini tuh masih ada sampai 2017, tahu-tahu hilang. Ya karena kan 2017 itu ada iya kan ya, film Satria Heroes tuh 2017 kan ya. Dia sempat ada di tahun itu, terus tahu-tahu hilang. Tahu-tahu nongol di suatu tempat, suatu toko retail dekat rumah gue. Jadi kayak oke. Wow. Tidak disangka ada, tapi ya gitulah. Tapi ya bisa ini Bima X Bricks Helios Stormjet. Jadi karena namanya Helios, jadi istilahnya Heliosnya berubah jadi ini. Sangat disayangkan juga Bima X ini dan yang lainnya tuh nggak dapat senjata sama sekali. Jadi Cranion nggak ada senjata, Iron Mask nggak ada senjata, Bima X-nya juga nggak ada senjata. Jadi kayak iya ya, sayang juga ya mereka benar-benar Heliosnya tuh, karena Heliosnya berubah jadi ini. Tapi kayak why? Tapi ya udah, gue sampaikan deh. Ya itulah kira-kira soal Bima X Helios Stormjet ini. Kalau kalian ada pendapat sendiri, bagi yang emang punya silakan komen di bawah. Kalau kalian sempat pengen tapi nggak sempat beli juga, ya silakan komen di bawah. Ya silakan ya komen di bawah, jangan lupa. Ya kalau mau like silakan, enggak juga nggak apa-apa. Cuman gue berharap jangan dislike lah. Kalau dislike tuh video ini bakal dihapus sama YouTube soalnya. Mau subscribe silakan, enggak ya nggak apa-apa. Kalau subscribe malah lebih bagus. Lebih bagus lagi juga kalau ini di-share ke medsos kalian, baik screenshot di IG story, di-share ke Twitter atau Facebook. Ya kalau kalian mau bantu share silakan. Gue sangat berterima kasih banget. Ya itulah akhir kata, sekian dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye. Oh iya kan, beneran gue lupa. Jadi emang ini buat pembandingnya adalah minifigur detektif Sherlock Holmes dari Lego Minifigures yang asli. Bukan KW ya, bukan yang palsu. Ini benar-benar yang original Lego. Gue ngebuktiinnya dari yang apa ya. Ya intinya di dalam topi ini tuh ada trademark Legonya lah pokoknya. Aduh, ini bener bukan sih? Nah. Aneh, gue kira tadi retak. Gue cuman lupa nyebut tadi di video, maksudnya di awal tadi itu adalah ini perbandingan tingginya. Ini juga berdirinya agak susah ya, jadi ya gitulah. Jadi ini juga tangannya tadi gampang copot ternyata.
Kalau secara perbandingan tinggi sih, ternyata minifigurnya Emco ini agak lebih pendek ya. Ternyata, gue nggak nyangka juga sih ternyata mereka di si Bima ini bakal agak lebih pendek dari yang Lego. Duh, udah fokus belum sini? Ya inilah, ya ternyata figurnya lebih pendek. Cuman kayak ya sedikit lebih pendek gitu. Tapi ya ternyata kualitasnya tuh kerasa lah bedanya. Ini itu kayak dibilang ringkih sih enggak, cuman emang plastiknya tuh lebih murahan aja. Ini apa ya kalau kalian bisa lihat dari yang lobang di apa belakang kakinya ini tipis banget, sedangkan kan kalau Lego tau lah ini tebel, semua ini dalam milimeter atau mikro, ya ukuran berapa mikro nano meter itulah, itu kerasa tebel gitu. Sedangkan ini tuh yang paling bisa ketara tuh ininya tipis banget. Ya itulah namanya juga ngejar. Oh itu rata-rata dalamannya kayak gini. Agak aneh, agak kotor tadi. Tadi kalian lihat di sini ada kotoran dikit, mungkin di bawaan pabrik. Tapi itulah, ini semua kerasanya lebih murah, lebih tipis, dan ya begitulah. Oh ya mungkin dia lebih pendek tuh karena ini sih, nggak ada yang bagian yang pinggang ini. Sedangkan yang ini kalau kalian lihat tadi lebih ke dalam, jadi kayak emang figur ini lebih pendek sih. Ya itulah cuman tambahan kecil yang lupa gue sebut. Sampai jumpa di video berikutnya.